Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Edupedia, kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Santoso pada channel Edupedia Dodi. Tentu saja pada kesempatan kali ini saya secara pribadi ingin membagikan sebuah ilmu tentang Bimtek Guru Belajar seri AKM. Yang pastinya ini nanti akan berguna untuk kalian sebagai panduan dalam mengikuti Bimtek Guru Belajar seri AKM supaya lolos, supaya berhasil mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan ilmu yang akan kalian dapatkan di dalam Bimtek tersebut. Nah, di sini saya membuat video tentang pembahasan dan contoh kunci jawaban dari Bimtek Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM. Tetapi sebelumnya saya ingin himbau kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan juga tetap patuhi aturan pemerintah dengan 5M, dengan memakai masker dan sebagainya. Itu patuhi aturan tersebut supaya kita terbebas dari virus corona dan juga virus corona segera hilang dari negeri kita tercinta. Oke, langsung saja pada pembahasan dan contoh kunci jawaban. Ini kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang yaitu orientasi guru belajar seri asesmen. Nah, ini terdiri dari beberapa topik ya. Yang topik yang pertama yaitu tentang orientasi guru belajar seri AKM. Terdiri dari 3 topik dan 1 kuis ya. Nah, di sini sudah saya copy pastekan dari apa yang sudah saya ikuti di situ, sehingga di sini saya dapat belajar, kalian pun dapat belajar dengan cara mendownload file yang ada di deskripsi video ini. Silahkan kalian download, silahkan gunakan untuk kebutuhan kalian sebagai panduan dan sebagainya. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, ini dimulai dari latar belakang. Topik yang pertama, nah ini latar belakangnya dari AKM. Ini karena skor PISA Indonesia ini mengalami penurunan ya, dan merupakan yang salah satu yang terendah. Maka dari itu perlu adanya peningkatan dari kualitas asesmen itu sendiri sehingga kualitas pembelajaran juga akan meningkat. Makanya dari itu pemerintah mencanangkan atau merencanakan ada asesmen nasional atau AN yang di dalamnya ada AKM dan juga survei. Nah, di sini ini merupakan pengganti dari UN yang sampai tahun 2020 ini diberlakukan ya. Oke, topik yang kedua yaitu apa pentingnya asesmen nasional ya. Jadi topik yang pertama tentang latar belakang, kemudian ini pentingnya asesmen nasional, bahwa asesmen nasional itu ada karena tuntutan dari kecakapan hidup abad 21 ya, yang di dalamnya ada kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup dan bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, selain itu, tuntutan yang selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila, karena sampai detik ini kita seakan-akan lupa dari poin-poin penting dari Pancasila itu sendiri yang menjadi dasar dari semua yang ada di
Indonesia ya. Yaitu yang pertama kebinekaan, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, di sini bahwa kompetensi siswa itu ada dua sumbernya atau latar belakangnya, yaitu dari kecakapan hidup, kemudian profil Pancasila, sehingga ada asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Di dalam asesmen nasional ini ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah saya komparsekan. Kemudian topik yang ketiga, ini refleksi ya. Langsung kita refleksikan. Ya. Di sini ada satu kuis, yaitu pertanyaannya menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi di sini ya. Nah, di sini sudah saya berikan jawaban dari saya, ini bisa kalian buat acuan supaya nanti ketika kalian mengikuti BIMTEK ini kalian sudah ada contohnya sehingga lebih mudah untuk kalian menyelesaikannya. Alhamdulillah dari BIMTEK ini saya selesaikan dalam jangka waktu 1 hari ya. Tidak sampai 1 hari ya, sudah selesai. Oke. Topik yang selanjutnya, nah ini adalah orientasi guru, ini merupakan evaluasi terakhir ya. Oh ini topik yang kedua ya. Ini topik yang terakhir, evaluasi terakhir ya. Nah di sini ini ada, ini hanya persentase ya, bahwa semua yaitu dari latar belakang, terus topik yang kedua yaitu pentingnya, kemudian yang ketiga refleksi orientasi, ini sudah selesai dilaksanakan, nanti akan ada persentasenya ya. Kemudian dari bab yang pertama tadi kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu pengantar program BIMTEK ya, guru belajar seri AKM. Nah, di sini ada topik yang pertama, ada 2 topik dan 1 kuis ya. Topik yang pertama yaitu selamat datang, bahwa program ini mengenai konsep AKM, teknis pelaksanaan, butir soal asesmen literasi dan juga numerasi, kemudian tindak lanjut. Jadi di sini ada 5 topik yang akan kita pelajari dari BIMTEK ini, yaitu konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaannya bagaimana, butir soal dari literasi dan numerasi yang merupakan soal dari asesmen nasional itu sendiri, kemudian tindak lanjut dari hasil asesmennya kita gunakan sebagaimana yang ada, sehingga dari asesmen ini dapat meningkatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, topik yang kedua yaitu asesmen praprogram. Nah, ini topik yang kedua. Kemudian di sini ada kuis ya, langsung kuis. Nah, di sini ada 30 soal ya. 30 soal yang semuanya di sini sudah saya copy pastekan dan jawabannya ini sudah saya tandai ya. Ini tinggal kalian melihatnya saja. Nanti soalnya akan diacak ya oleh sistem. Jadi nanti kalian tinggal baca ini, sesuaikan ya. Sesuaikan sehingga nanti ini dari 30 soal, ini dari pembahasan ini. Ini saya benar 26 soal. Jadi persentasenya ini 86,7. Tetapi nanti di akhir video ini akan saya bahas juga di materi terakhir, yaitu tentang ini juga. Jadi nanti di bab yang terakhir nanti akan ada soal seperti ini lagi. Jadi nanti akan ada revisiannya ya. Itu nanti di bagian belakang dari file ini ada pembahasan. Oke,
Ini tadi dari bab yang kedua, yaitu ada pengantar, tujuannya, evaluasinya, bandingkan asesmen, kemudian kuis, kemudian perayaan, ya. Nah, di sini sudah selesai dilaksanakan, tinggal bab yang ketiga, ya. Bab ketiga ini terkait dengan konsep asesmen nasional. Kita mulai masuk ke asesmen nasional itu apa. Tadi yang pertama latar belakang, ya, kenapa ada asesmen nasional, bab yang pertama. Bab yang kedua ini tentang apa tadi? Tentang yang akan kita pelajari dari BMTech ini. Yang pertama tentang asesmen nasional itu apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, terus contoh soal literasi dan numerasi seperti apa, kemudian tindak lanjut dari asesmen itu sendiri. Nah, ini bab yang ketiga, ini masuk ke asesmen nasional itu sendiri. Ini terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. Pengantarnya seperti ini. Ya, bisa kalian baca-baca. Kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional ini seperti tadi, ya. Nah, ini memantau, ya. Intinya memantau. Nah, jadi kemudian tujuannya menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan siswa, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ini merupakan tujuan dari asesmen nasional, ya. Oke, ini secara ringkas manfaat asesmen nasional. Ini merupakan yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi nanti dari hasilnya ini akan terbentuk sebuah potret atau gambaran dari kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi dari hasilnya ini diharapkan bisa digunakan sebagai bentuk evaluasi, ya, sehingga dari hasilnya tersebut ini dilakukanlah perbaikan sehingga kualitas pembelajaran semakin baik, ya. Kemudian manfaat yang kedua sebagai umpan baik dari peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini antara ini dengan ini tadi sudah saya bahas. Jadi apa yang ada di sini ini berimbas ke peningkatan, ya. Kemudian dari peningkatannya, kemudian sekolah tersebut ini merancang atau merencanakan suatu program, sehingga dari potret ini kemudian peningkatannya, ini usahanya seperti apa. Nah, ini maka dari itu dari ketiga ini saling bersinggungan atau saling keterkaitan, ya. Dari potret kemudian ada peningkatan, dari peningkatannya itu yang tidak hanya sekedar kenangan, ini disampaikan di dalam programnya, ya, sehingga peningkatan tersebut dan kualitas pembelajaran itu semakin meningkat. Jadi seperti itu. Kemudian topik yang ketiga yaitu evaluasi ujian, ya. Nah, di sini ada daftar tanya jawab terkait ujian nasional, bahwa kenapa, apa kebijakan baru tentang UN, mengapa tahun 2008 menjadi tahun terakhir dan sebagainya. Ini merupakan tentu tanya jawab dari masyarakat kepada pemerintah, sehingga di sini pemerintah mencoba menjawab dari unek-unek atau pertanyaan masyarakat, sehingga adanya asesmen nasional ini menjadi jawaban dari pemerintah sendiri dari masalah yang dihadapi sampai sekarang. Kemudian, nah, tidak agar tidak menjadi pertanyaan, maka pemerintah mencoba membandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, ini di topik yang keempat, ya. Nah, di sini ada perbandingan, ya. Kriterianya, tujuan pelaksanaannya dari asesmen nasional itu sendiri untuk mengevaluasi mutu, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, ini mutu sekolah secara keseluruhan tujuan pelaksanaannya. Kalau ini per individu, ya. Kemudian jenjang penilaiannya dari SD, SMA, dan semua jenjang ini sama, ya.
Kemudian levelnya ini yang berbeda, yaitu kalau asesmen itu dilakukan di kelas 5 kalau tingkat SD, kalau SMP di kelas 8, kalau SMA SMK di kelas 11 ya. Kalau ujian nasional ini dilaksanakan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian subjeknya ini siswa dipilih secara acak. Kalau ini semua siswa wajib mengikuti. Model soalnya ada pilihan ganda, menjodohkan, pilihan ganda, kemudian uraian singkat, atau isian singkat, kemudian uraian panjang. Kalau di sini ada, kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat. Dan isian singkat pun hanya mapel-mapel khusus, seperti matematika. Kemudian sasaran penilaian. Nah, sasaran penilaian ini sasarannya yaitu kompetensi literasi, numerasi, karakter. Nah, ini sasaran penilaiannya semakin banyak, semakin kompleks kalau untuk asesmen nasional atau AKM. Kemudian kalaupun UN sendiri itu penguasaannya hanya terhadap mata pelajaran, jadi hanya fokus pada materi, kemudian ada soal ya untuk membahas mengenai kepemahaman siswa tentang materi tersebut, tidak penilaian yang lain. Kalau di sini lebih kompleks dari literasi itu sendiri, numerasi, karakternya, iklim satu benda, pendidikan dan sebagainya. Metodenya ini kalau UN itu CBT atau PBT, kalau ini komputer ya, komputer multi stack adaptive testing. Ya. Oke, ini tadi sama halnya. Kemudian topik yang kelima yaitu kuis ya. Kuis ini terdiri dari 10 ya, 10 pertanyaan terkait dengan asesmen nasional yang sudah kita pahami di atas ya. Nah, ini sudah ada jawabannya. Sudah saya pastekan, tinggal kalian melihat dari pembahasan yang sudah saya pastekan di sini. Jadi kalian ini gunakan sebagai acuan. Kemudian topik yang terakhir yaitu perayaan. Nah, ini sebagai refleksi ya dari topik asesmen itu sendiri. Ya. Nah, ini ada pertanyaan kuis yaitu menurut Anda apa informasi penting? Nah, informasi penting yang kalian dapatkan dari bab yang ketiga ini apa? Kalian tuliskan di sini. Tapi saya di sini menuliskan dari apa yang menjadi jawaban saya di dalam bimtek tersebut. Jadi kalian bisa gunakan ini jawaban yang saya tulis ini sebagai acuan kalian dalam menjawab soal-soal atau kuis yang ada di sini. Nah, ini kalau sudah selesai nanti akan ada persentase dari topik bab dari bab ketiga ini. Nah, ini kalau sudah selesai tinggal klik ya. Kemudian bab yang keempat ya, bab keempat ini mengenai teknis pelaksanaan asesmen, terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. Nah, ini yang pertama ada topik petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen. Nah, ini seperti ini. Tadi asesmen nasional terdiri dari AKM, survei, dan survei karakter dan survei lingkungan. AKM sendiri dibagi menjadi 2, literasi dan juga numerasi. Nah, yang yang menjadi tujuan literasi yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan refleksi, sedangkan numerasi memahami, mengaplikasi, dan pengenalan. Tentunya dari ini sudah disesuaikan dengan tantangan dari abad 21. Jadi tujuan asesmen nasional ini sudah disesuaikan dari tantangan terkini. Dan juga kaitannya dengan survei, yaitu survei karakter dan lingkungan belajar, ini juga berkaitan dengan tentang siswa Pancasila ya, pelajar Pancasila tadi ya, yang ada 5 poin
penting. Nah, teknisnya ini berbasis komputer. Kemudian peserta AKM ini mencakup seluruh satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, PKBM, ya, jadi semuanya. Kemudian nanti tidak semua murid mengikuti. Nah, pemilihannya secara acak. Jadi nanti hanya siswa tertentu yang mengikuti AKM, ya. Kemudian jadwal pelaksanaannya ini berbeda ya. SMP kalau SD ini lebih sedikit waktunya, ya. Kalau SMP sampai tingkat SMA, SMK dan sederajatnya itu lebih lama, ya. 90 menit untuk tes literasi dibagi menjadi 2 hari ya. Hari pertama literasi dan survei karakter, kemudian hari kedua tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Oke, itu tadi. Kemudian topik yang kedua yaitu kriteria peserta pelaksanaan asesmen. Kriterianya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap siswa mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Oke, mengapa asesmen nasional harus diikuti oleh sebagian siswa? Karena merupakan ini karena memetakan mutu, ya, untuk memetakan mutu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu merumuskan butir soal asesmen. Ya, nah butir soalnya seperti ini ya. Ada bentuk pilihan ganda kompleks, penjodohan, isian singkat, dan uraian. Jadi lebih kompleks ya. Kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan juga isian singkat. Oke, itu. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu kuis pelaksanaan asesmen. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ya, sekitar 10 ya. Kalian bisa gunakan ini sebagai acuan kalian dalam menjawab. Insya Allah ini 100% betul ya. Hanya saja yang belum 100% yaitu yang pertama ya. Yang pertama yang di atas tadi. Yang bab pertama ya. Kalau bab selanjutnya itu sudah insya Allah sudah betul semuanya 100%. Kemudian, nah ini merupakan topik yang terakhir yaitu perayaan belajar dan refleksi topiknya. Jadi di sini ada seperti biasa ada pertanyaan. Menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh dari materi ini? Nah, materi tentang topik pelaksanaan asesmen. Nah, di sini saya sudah tuliskan dari apa yang menjadi jawaban saya di topik ini ya. Nah, bisa kalian gunakan sebagai acuan ya. Oke, itu. Kemudian karena bab 1 sudah selesai, bab 2 juga sudah selesai, bab 3 juga sudah selesai, kita ke bab selanjutnya yaitu bab 4 ya. Bab 4 ini tentang asesmen literasi membaca tingkat SMA ya. Ini ada 6 topik dan 2 kuis konsep literasi. Yang pertama konsep literasi membaca. Ini konsepnya, kemudian mengenal asesmen kompetensi minimal literasi. Nah, ini lebih ke literasi ya, teman-teman. Nah, topik atau bab ini lebih ke literasi karena di sini judulnya asesmen literasi membaca tingkat. Jadi di sini nanti ada pembahasan mengenai soal literasi. Nah, di sini mengenal asesmen kompetensi literasi, komponennya ada konten kognitif, yaitu kontennya tentang teks informasi, tujuannya yaitu untuk memberikan fakta data, mengembangkan bawah sehingga wawasan setelah didik atau ilmu pengetahuannya
Ditambah kalau fiksi ini tujuannya untuk mendapatkan pengalaman hiburan, kalau kognitif ini untuk mencari, mengakses, dan menemukan informasi yang tersurat dalam wacana, dan sebagainya. Kalau konteks itu kaitannya dengan diri secara pribadi, dan sebagainya. Nah, topik yang selanjutnya yaitu menganalisis tahap asesmen. Nah, pada tingkat SMA atau SMK ini merupakan level pembelajaran ke-6 ya. Nah, ini bisa kalian lihat di lamannya AKM ya. Nah, di sini sudah saya copy pastekan terkait dengan level tersebut, yaitu di sini ada soal literasi tentang bakteri amplop ya. Di sini siswa diminta untuk suasana hati, menggambarkan suasana hati, cari suasana hati penulis ya. Nah, di sini literasi seperti itu ya. Oke, bisa kalian baca-baca pada file ini. Akan dipelajari sebelum kalian mengikuti BIMTEK supaya lebih lancar lagi. Ya. Kemudian topik yang selanjutnya contoh butir soal literasi ya. Nah, ini juga merupakan contoh tapi lebih banyak ya, banyak contoh. Bisa kalian lihat ya. Oke, banyak sekali. Seperti ini literasi. Jadi banyak bacaannya. Siswa diminta untuk mencari apa yang menjadi kompetensi di setiap soal tersebut. Jadi setiap soal itu ada kompetensinya. Nah, seperti ini, mengidentifikasi kata kunci. Jadi setiap soal itu ada kunci kompetensi yang diukur. Jadi nanti ketika kalian berlatih membuat, jangan lupa ada kompetensi yang akan dinilai. Nah, ini latihan membuat soal. Nah, menurut pengalaman saya atau pengamatan saya dari apa yang saya kerjakan di BIMTEK yang telah saya ikuti dan juga teman-teman rekan guru saya yang lebih dahulu mengikuti BIMTEK ini kebanyakan dari mereka kurang membaca dari tugas yang disediakan oleh pemerintah dalam topik ini, yaitu ketika membuat latihan membuat soal ini, kebanyakan dari teman saya itu membuat soal secara bebas ya. Tetapi yang paling benar itu adalah mengacu pada pertanyaan di sini ya. Bahwa di sini diminta untuk memahami kompetensi literasi, kemudian memilih dari teks 1 maupun teks 2. Jadi ketika nanti kalian membuatnya, pilih salah satu dari kedua teks ini untuk latihan membuat soal literasi. Kemudian yang kedua, ini ada level kompetensinya. Silahkan tentukan yang ingin kalian teskan ke peserta didik yang kalian mampu. Ini bisa disesuaikan. Kemudian yang ketiga, ini kalian diminta untuk membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda. Tapi jangan khawatir, di dalam materi ini sudah saya sediakan jawaban dari saya yang bisa teman-teman Edupedia gunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan kuis latihan membuat soal asesmen literasi tingkat SMA SMK. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Ini sudah saya
berikan secara cuma-cuma ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini saya menjawab dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Nah, ini membuat soal. Nah, ini soalnya seperti kompetensinya, kemudian soalnya seperti apa, kompetensinya. Nah, ini di sini saya memilih tag yang sama, yaitu tentang perlukah pakai masker saat berada di rumah. Seperti itu. Oke, paham? Kemudian yang terakhir, nah ini sama ya. Jadi di akhir bab itu pasti ada refleksi ya. Pertanyaan dari apa yang sudah dipelajari di topik awal ini dipertanyakan di akhir bab ya. Jadi kuisnya seperti ini. Apa yang Anda pelajari dari pembelajaran contoh butir? Nah, apakah Anda setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui latihan soal ujian? Nah, ini sudah saya berikan jawaban apa yang saya tulis di dalam bimtek yang saya ikuti. Bisa kalian baca dari pembelajaran mengenai coding. Saya mempelajari jenis bentuk pertanyaan, kemudian cara menentukan kompetensi, kemudian setuju apa tidaknya saya memilih setuju ya dengan berbagai alasan ini. Silahkan dibaca ya. Oke, ini sudah selesai di bagian ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu materi lanjutan. Nah, tadi bab 1, 2, 3, 4 ya sudah kita pelajari semuanya. Nah, ini bab yang selanjutnya, yaitu asesmen numerasi. Tadi sebelumnya asesmen literasi, kalau ini asesmen numerasi. Ada 6 topik dan 2 kuis ya. Numerasi berarti terkait dengan mapel matematika. Tetapi matematika di sini dikaitkan dengan literasi juga. Ya. Nah, di sini topik yang pertama yaitu konsep numerasi itu apa? Kemudian mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Ya, komponennya seperti ini, konten, kognitif, konteks, sama ya. Kemudian menganalisis tahap asesmen numerasi. Tahapnya, nah levelnya kelas 10 ini 5 ya. Oke, ini ada contohnya, bisa kalian lihat dan baca di sini. Silahkan pahami sendiri ya. Oke, ini banyak ya contoh soalnya, saya koltaskan supaya kalian dapat mempelajarinya sendiri di rumah. Oke, yang selanjutnya adalah contoh butir asesmen numerasi. Ini terkait contoh-contohnya. Dan jangan lupa ada kompetensi yang diukur dalam setiap soalnya. Seperti ini kompetensinya, kemudian soalnya, kemudian kompetensinya lagi, soalnya lagi, dan seterusnya. Jadi setiap soal itu ada kompetensi yang diukur dan juga soal yang menjadi penilaian dari peserta didik kita. Kemudian, nah ini praktek ya, praktek membuat soal asesmen numerasi. Nah, di sini. Nah, ini kebanyakan dari teman atau rekan saya ini tidak membaca apa yang menjadi pertanyaan di sini, bahwa kebanyakan dari rekan saya itu membuat soal secara bebas. Akan tetapi yang paling benar, yang paling betul ini adalah harus mengikuti ini ya dari pertanyaan ini, bahwa kita diminta untuk memilih salah satu gambar ini yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam membuat soal asesmen numerasi ya. Yang pertama, ini gambar yang pertama tentang dua toko ya, toko buku, toko tulis. Yang pertama, yang kedua ini grafik ya tentang emas ya. Nah,
Akhirnya ada kemudian yang kedua ini sama seperti yang literasi. Kita diminta untuk menentukan kompetensinya, kemudian yang ketiga membuat soalnya, ya. Nah, tapi jangan khawatir. Di sini sudah saya tuliskan apa yang menjadi jawaban saya di topik ini. Ya. Tinggal kalian copy paste ya. Seperti ini. Nih, soal numerasi. Nanti saya akan lampirkan di dalam deskripsi. Nah, jadi saya memilih gambar 2, kompetensinya seperti ini. Kemudian contoh soalnya seperti ini, ada kompetensi, ini ada soalnya, ini ada soalnya, dan sebagainya, sampai 3 soal yang diminta dari kamu. Oke, itu. Kemudian kita lanjut lagi ke akhir bab ya, akhir bab ini yaitu tentang perayaan belajar dan refleksi. Jadi setiap bab itu ada refleksinya. Menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh dari mempelajari materi pada topik numerasi pendidikan dasar? Apakah kompetensi cukup numerasi cukup dikembangkan melalui latihan soal matematika? Ya, ini ya. Oke, dari pembelajaran. Nah, ini jawaban saya ya. Saya berikan. Saya beri tanda kuning ya, supaya lebih jelas. Dari pembelajaran mengenai topik, nah ini saya pelajari ini. Kemudian ini argumen saya terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya yaitu ini apakah kompetensi numerasi cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan. Kalau jawaban saya ini cukup bahkan lebih. Nah, kompetensi numerasi itu cukup bahkan lebih dikembangkan dengan banyaknya soal matematika ya. Oke, silakan baca. Saya bahwa intinya dari soal tersebut ada manfaat yang diperoleh peserta didik ya, sehingga dari tantangan yang ada peserta didik dapat melewati. Oke, itu tadi. Kemudian lanjut ke bab yang selanjutnya yaitu tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi. Ada 8 topik dan 2 kuis. Topik yang pertama itu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi ya. Nah, ini di sini. 4 kategorinya, kategori yang pertama ini yang paling rendah yaitu perlu intervensi khusus. Ya, perlu perhatian khusus. Kemudian yang lebih dari yang paling rendah itu dasar, kemudian cakap, yang paling tinggi itu mahir. Ya. Dari keempat ini menjadi acuan penilaian ya, sehingga ada kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, menjelaskan perbedaan. Nah, topik yang selanjutnya menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten ya. Ini. Nah, untuk AKM ini kaitannya dengan pembelajaran berbasis kompetensi ya. Kalau UN ini pembelajaran berbasis konten. Perbedaannya kalau berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Jadi butuhnya siswa itu atau dengan kondisi seperti ini butuhnya seperti apa. Kalau di UN itu berpusat pada materi saja, hanya berkutak-kutik tentang materi, kemudian tesnya tentang materi juga. Kemudian yang kedua ada belajar pemahaman konsep dan keterampilan. Kalau ini hanya materi saja, topik saja. Nah,
kurang tidak terkait dengan konteks kehidupan. Nah, hal ini lebih kepada tujuan dari materi itu sendiri, yaitu untuk kebutuhan siswa dalam hidup. Ya. Kemudian topik yang selanjutnya, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tidak lanjut. Jadi kategorinya tadi ada intervensi khusus, ya. Kalau di sini kebutuhannya apa, pendekatannya seperti apa. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau dasar seperti apa, dilakukan coaching, simulasi mengenai masalah. Kalau cakap itu ditingkatkan lagi sampai nah, ini ada strateginya ya, kebutuhan caranya, strukturnya, pendekatannya. Kemudian merekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan. Oke, di situ ya. Contoh strategi. Nah, ini digambarkan dari kursusnya. Literasi tidak cukup terbatas pada keterampilan baca dan menulis, dan cakupannya itu memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Literasi bisa dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika. Jadi, walaupun numerasi, ya, numerasi itu dikaitkan dengan literasi. Jadi, antara numerasi dengan literasi itu saling terkait. Namun literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi, ya. Oke, gitu ya. Bagaimana contoh praktik baiknya? Nah, membaca cerita bagaimana menemukan sesuatu. Nah, itu apa manfaat dari proses belajar tersebut? Nah, murid telah berhasil membuat simulasinya. Itu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Oke, itu kemudian si ketiga belajar kurikulum, penilaian atau asesmen, kemudian belajar. Jadi ini saling keterkaitan ya. Kurikulum ini dari asesmen, kemudian kurikulum ini menentukan pembelajarannya seperti apa. Asesmen ini kaitannya dengan kurikulumnya, kemudian asesmen ini juga saling berkaitan dengan pembelajaran dan juga seterusnya. Jadi di dalamnya di sini ada pengalaman belajar murid, kompetensi kepemimpinan sekolah, kompetensi guru. Nah, ini saling keterkaitan. Jadi murid ini menjadi pusat dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran, asesmen, dan kurikulum pusatnya yaitu murid atau peserta didik itu. Ya. Sedangkan sekolah dengan guru ini hanya memfasilitasi dari apa yang ada di dalam pendidikan itu sendiri, yaitu pembelajaran, kurikulum, dan asesmen. Oke, seperti itu. Oke, kuis ya, kuis AKM. Ya. Nah, ini silahkan gunakan ini untuk menjawab. Ya, insya Allah semuanya benar ya. Ini sudah ada hasilnya ya, 100%. Dan ini ada pembahasannya. Tujuan asesmen kompetensi dirancang memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Pembelajaran yang dirancang, nah ini bisa kalian baca-baca ya. Oke, kemudian topik yang selanjutnya ini akhir dari bab ini ya. Ini merupakan refleksi ya. Setelah mempelajari laporan hasil asesmen, kemudian membuat rencana ya. Nah, ini merupakan jawaban dari saya ya, perencanaannya dari apa yang saya baca. Nah, ini bisa ditambahkan sendiri tergantung dari situasi di tempat teman-teman edu berada ya. Silahkan disesuaikan ya. Oke, ini bisa menjadi acuannya ya untuk menjawab dari pertanyaan yang disediakan pemerintah. Strategi,
perubahan yang dilakukan itu seperti apa. Intinya, pembelajaran berbasis kompetensi itu sesuai kebutuhan siswa, ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian hasilnya untuk memetakan, kemudian lebih kepada pemahaman, ya. Oke, ini kemudian ini adalah bab yang terakhir. Ketika kita melewati bab yang terakhir, kita akan menyelesaikan BIMTEK ini. Nah, bab yang terakhir yaitu asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi. Dari satu topik dan satu kuis, ya. Jadi isinya hanya kuis saja. Langsung kuis. Nah, ini kuis di sini kaitannya dengan bab yang pertama, bab yang terakhir berkaitan dengan. Jadi kalian bisa menggunakan bab yang terakhir ini sebagai acuan kalian dalam menjawab bab yang pertama, ya, yang kaitannya dengan 30 soal, ya. Insya Allah yang ini sudah benar semuanya, ya. Silakan kalian buktikan sendiri. Tinggal baca, di sini sudah ada kunci jawabannya, ya. Oke, itu tadi, ya. Di sini juga sudah saya bahas, ya, mengenai 30 soal itu, tinggal kalian baca dan pahami. Oke, sudah selesai dari pembahasan kita mengenai pembahasan dan contoh kunci jawaban dari BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya harap kalian dapat menyelesaikan BIMTEK ini sehingga ilmu yang kalian dapatkan ini dapat kalian praktekkan dan juga kalian share atau bagikan kepada rekan guru kalian, pada siswa atau peserta didik kalian. Nah, ini supaya apa yang menjadi tujuan pemerintah ini sampai ke semua guru maupun peserta didik, ya. Dan juga kepala sekolah kalian ini bisa diberikan informasi ini. Barangkali kepala sekolah di tempat kerja kalian belum mendapatkan informasi ini. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Salam Edupedia. Sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.